sejahtera. Kata negara sejahtera akan disematkan di dalam logo Partai Buruh. Bahkan, partai yang menegaskan dirinya sebagai partai kelas pekerja ini menjadikan negara sejahtera sebagai cita-cita di dalam perjuangannya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan negara sejahtera? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari simak paparan Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar. Dia merujuk pada kata berbahasa Inggris yang dituliskan sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Dia bermakna sebuah konsep negara yang bekerja bersama institusinya untuk mendorong dan melindungi kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyatnya. Tetapi untuk mempermudah, memperingkas, dan agar gampang diingat oleh kalangan luas, konsep negara kesejahteraan ini kemudian oleh Partai Buruh disederhanakan menjadi negara sejahtera. Di masa lampau, akar pikiran dari konsep negara sejahtera itu bisa kita lihat dari pikiran-pikiran Otto von Bismarck. Dia seorang kanselir di Jerman pada abad 19 yang menyebut social state atau negara sosial. Dan mereka yang bekerja untuk negara sosial itu disebut sebagai sosial politiker atau politisi sosial. Di Indonesia sendiri, sebetulnya negara sejahtera itu juga dikumandangkan pemikiran itu oleh Muhammad Hatta. Dia menyebutnya sebagai negara pengurus atau negara yang mengurusi seluruh hajat hidup rakyat. Jika kita cermati lebih jauh, negara sejahtera memiliki akar yang kuat di detik ini. Keberadaannya bisa kita temui di dalam konstitusi kita. Walaupun dia banyak ditulis dan dibicarakan dalam perbincangan akademik secara global, secara internasional, negara sejahtera sebetulnya memiliki jejak yang kuat di tanah Nusantara, jejak yang kuat dalam konstitusi Indonesia. Jejak konstitusional negara sejahtera bisa dirujuk pada pasal 27, 28, 31, 33, hingga dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 berbicara tentang tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Pasal 28 bercerita tentang hak sipil, yaitu hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 31 menegaskan tentang hak universal atas pendidikan. Pasal 33 adalah amanat bagi negara untuk menguasai kekayaan alam Indonesia dan bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sementara pasal 34, seperti yang lazim kita ketahui, berisi tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa pendiri bangsa ini atau founding person Republik ini dari awal hendak mendesain Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang mewujud dalam negara sejahtera. Selain di pasal-pasal itu, dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, di pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan prinsip kesejahteraan sebagai prinsip keempat dalam falsafah negara. Dalam pidato itu, Bung Karno tentu saja dengan nada bicaranya yang khas, tentu saja dengan intonasinya yang menggelegar menyatakan bahwa di Indonesia yang merdeka tidak boleh ada orang miskin. Bahwa di Indonesia yang merdeka kapitalis tidak akan dibiarkan merajalela. Lagi-lagi pidato Bung Karno, pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa cita-cita Partai Buruh tentang negara sejahtera bukan saja sebuah cita-cita yang konstitusional, tapi sekaligus cita-cita yang bermaksud untuk mewujudkan apa yang menjadi amanat pendiri bangsa ini. Teman-teman, setidaknya ada 3 prinsip di dalam negara sejahtera. Tiga prinsip tersebut adalah kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab publik. Kita masuk pada 3 prinsip negara sejahtera. Ada berbagai sumber yang memberikan definisi, memberikan pengertian, memberikan uraian terhadap prinsip-prinsip negara sejahtera. Tetapi di sini saya ingin mengajukan prinsip yang paling mudah, prinsip yang paling populer, dan prinsip yang rasa-rasanya akan gampang kita ingat. Prinsip pertama adalah prinsip tentang kesetaraan kesempatan.
atau dalam bahasa Inggrisnya equality of opportunity. Prinsip ini mengandaikan tiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya. Prinsip ini mengandaikan kita semua, apakah anaknya jenderal atau anaknya kopral, sama-sama boleh mengembangkan diri di bidang apapun. Prinsip ini menyatakan baik dia anak petani maupun anak tuan tanah seharusnya memiliki kesempatan berkembang yang sama. Prinsip ini menjelaskan tentang egalitarianisme atau kesetaraan, sebuah prinsip yang memang melekat pada republik yang mana saja. Di negara mana saja yang mendasarkan diri atau menyatakan dirinya sebagai negara yang berbentuk republik, prinsip kesetaraan adalah salah satu prinsip yang paling pokok atau fundamental. Bila kita merujuk ke masa lampau, Revolusi Prancis 1789, sebuah revolusi yang melahirkan negara republik pertama di muka bumi, itu mengibarkan 3 panjinya, yaitu liberté, égalité, and fraternité, kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan. Kesetaraan dalam periode di Prancis pada waktu itu adalah satu antitesis atau satu sikap menentang ketidaksetaraan itu sendiri. Karena di masa sebelum Prancis menjadi republik, orang dibeda-bedakan berdasarkan dari keturunan antara bangsawan dan rakyat biasa, antara aristokrat dengan rakyat jelata. Nah, kesetaraan kesempatan itu sekaligus menghapus ketidaksetaraan manusia dalam pengertian setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama. Tetapi apakah kesetaraan kesempatan itu adalah frasa yang mudah diterapkan? Pada faktanya tidak. Dia merdu untuk didengarkan, tapi rasa-rasanya masih pahit untuk kita lihat dalam kenyataan. Di dalam teori yang ditulis oleh Alex Irving tentang sosial demokrasi dan negara sejahtera, poin penting tentang kesetaraan kesempatan adalah soal titik berangkat atau starting point. Apa yang dimaksud di sini adalah, saya memberikan contoh yang mudah, seorang anak yang lahir di gubuk yang reot, seorang anak yang lahir di kampung kumuh, tidak mungkin diperbandingkan dengan seorang anak yang besar di kompleks perumahan mewah. Sebutlah kita mempertandingkan antara Udin yang besar di perkampungan kumuh dengan Tony yang besar di perumahan mewah. Udin sejak dalam kandungannya tidak mendapatkan gizi yang baik. Ketika dia lahir, dia juga tidak mendapatkan makanan-makanan terbaik. Dia tidak mendapatkan perawatan yang semestinya, dan dia hidup di lingkungan yang kotor, kumuh, dan mungkin tidak cukup higienis. Dia mendapatkan pendidikan yang bukan yang terbaik, atau bahkan pada akhirnya dia tidak mampu mengenyam pendidikan tinggi. Sebaliknya Tony, yang besar dari keluarga yang kaya raya, sejak dalam kandungannya, dia ditangani oleh dokter spesialis, lahir di rumah sakit terbaik, besar dengan makanan terbaik, diasuh dengan guru-guru terbaik dan pembantu yang siap sedia melayaninya. Sejak SMA dia dikirim ke Singapura untuk mendapatkan pendidikan terbaik, dia ke Eropa atau Amerika. Maka mempertandingkan Udin dan Tony adalah pertandingan yang tidak adil. Bahwa katakanlah ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan satu posisi jabatan, maka Udin akan mustahil meraih jabatan dengan peluang yang sama besar dibandingkan Tony tadi. Ini seperti mempertandingkan dua petinju yang satu ringkih dan sakit-sakitan, sementara yang satu berotot, tangguh, dan terlatih. Jadi apa yang harus dilakukan agar kesetaraan kesempatan itu tidak hanya merdu diucapkan tetapi nyata dalam keseharian rakyat adalah negara harus mengintervensi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat. Kebutuhan dasar atas pendidikan, kesehatan, perumahan, makan, dan lain-lain kebutuhan fundamental. Agar Udin bisa berkembang sama baiknya dengan Tony.
agar Udin bisa meraih jabatan publik dengan peluang yang sama dengan Tony, agar ada pertandingan yang setara. Yang kedua adalah distribusi kekayaan. Saya menulis sebentar. Prinsip ini secara sederhana menjelaskan bahwa tidak boleh ada konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Dan atas nama prinsip inilah kita melihat Indonesia hari ini kekayaannya, sumber daya alamnya masih dikuasai oleh segelintir orang. Sesuatu yang belakangan tahun kita sebut sebagai oligarki, yaitu kelompok kecil yang super kaya, yang bisa mengendalikan politik, yang bisa mengendalikan kebijakan ekonomi, yang bahkan bisa menentukan siapa presiden ke depan. Partai Buruh akan mengupayakan distribusi kekayaan menjadi perjuangan yang penting sekali. Hari ini kita masih hidup di tengah-tengah kenyataan ada 4 orang terkaya yang menguasai kekayaan lebih banyak dari 100 juta orang termiskin. Hari ini kita menyaksikan 1% orang terkaya itu memiliki tanah seluas 68% total tanah di Indonesia. Hari ini kita masih menyaksikan gaji direksi BUMN kelas A itu setara dengan 1.500 gaji buruh atau gaji 1.500 buruh. Ketimpangannya terlalu ekstrim. Teman-teman yang tinggal di kota besar atau bahkan juga di pedesaan akan bisa melihat pertunjukan ketimpangan yang luar biasa. Di Jakarta misal, di kota di mana pemerintahan pusat memiliki aset lebih dari 1.200 triliun, sebuah aset yang luar biasa, di mana orang-orang kaya bisa membeli mobil dengan harga 3, 4, atau bahkan 15 miliar, tetapi tidak perlu jauh-jauh, kita bergerak ke lampu merah, kita melihat anak-anak sampai menjelang malam, mengendalikan tangannya untuk mendapatkan uang hanya untuk makan. Se-ekstrim itulah ketimpangan di negeri ini. Orang-orang kaya bisa menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan juta dalam sebuah pesta di diskotik, sementara ada segelintir orang yang ketika menjelang hari tuanya, ketika dia berusia 60, 70, tidak tahu besok akan makan apa. Se-ekstrim itulah kita hidup hari ini. Maka distribusi kekayaan, memangkas ketimpangan ini adalah bagian penting dari prinsip negara sejahtera. Berikutnya adalah tanggung jawab publik. Prinsip ini menegaskan sebetulnya dan selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia. Nilai-nilai tentang gotong royong, partisipasi sosial, dan solidaritas. Dalam negara sejahtera, tiap-tiap warga negara pada akhirnya memiliki kewajiban untuk membangun sistem negara sosial yang bisa dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia. Contoh sederhana dari tanggung jawab publik, semisal adalah iuran. Kita membayar iuran BPJS, itu adalah bagian dari upaya kita melaksanakan tanggung jawab publik. Kita membayar pajak, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita melaksanakan tanggung jawab publik. Maka di dalam negara sejahtera, sebuah sistem yang baik itu tidak hanya bergantung pada aparatus pemerintah dan rezim yang berkuasa, tetapi juga harus disokong oleh tanggung jawab publik yang luas. Itu tadi penjelasan Bu Fajar mengenai negara sejahtera. Penting bagi kita untuk memahami peperan ini untuk memperkaya tatanan pengetahuan kita. Pengetahuan adalah energi yang memberi keyakinan kepada kita untuk terus berjuang, untuk terus bergerak. Dengan pengetahuan akan tergambar dengan jelas kondisi ideal yang kita harapkan. Dengannya kita semakin bersemangat untuk mewujudkan setiap apa yang kita cita-citakan. Sekali lagi, negara sejahtera bukanlah sesuatu yang utopis. Dia memiliki akar yang kuat di dalam cita-cita kemerdekaan bangsa ini. Sudah kira sekarang adalah mewujudkannya menjadi nyata.